balik lagi sama aku Syafira. Kali ini kita akan ngebahas berbagai hal tentang integral tentu. Sebelum nonton ini, kamu wajib banget nonton dulu video tentang integral tak tentu. Itu basicnya. Kalau kamu belum paham integral tak tentu, lebih baik jangan nonton video ini dulu ya. Linknya aku sertain di pojok kanan atas layar kalian sekarang. Tolong ditonton dulu ya biar nyambung. Nah, disclaimer, pembahasan kita ini cakupan materinya untuk PK UTBK. Dimana kalau di PK biasanya soalnya lebih yang basic-basic. Jadi aku akan kenalin kalian dengan simbol, dengan rumus, dengan sifat, dan cara pakai sifat-sifatnya. Ini hal-hal yang basic, namun krusial kalau di PK. Kita mulai kenalan sama simbolnya. Kalau simbol kayak gini nih cara bacanya, integral dari fx terhadap variabel x dengan batas atas B dan batas bawahnya adalah A. Itu dia cara baca simbolnya. Untuk rumus nih, ini rumusnya berkaitan banget dengan integral tak tentu. Jadi harus udah paham dulu ya tentang integral tak tentu. Caranya adalah kamu integralin aja dulu fx-nya. Fx-nya kamu integralin dulu ya, ini kurungnya hilang. Jadi fx-nya kamu integralin dulu, udah dapet integral fx, simbolnya f besar x, kamu bikin deh fb dikurang fa. Jadi batas atas kurang batas bawah. Dan kalau di integral tentu, nggak perlu kamu tambahin c lagi. Jadi beda ya sama integral tak tentu. Sebagai contoh nih, integral dari 7x dx dengan batas atas 1, batas bawah 0, integralin dulu 7x terhadap variabel x. Cara integral tak tentu pasti kamu udah nonton videonya dan udah tahu ya. Jadi 7-nya diemin dulu. X-nya ini sebenarnya pangkat 1 dia. Kalau diintegralin, pangkatnya nambah 1. Jadi pangkat 2 sekarang. Jangan lupa harus kamu bagi juga dengan pangkatnya tersebut. Nah, ini dia hasil integralnya. Kamu bikin nih. Dari 0 sampai 1 simbolnya. Udah tinggal kamu masukin aja. Jadi, kurung buka dulu boleh. 7/2. Substitusi X-nya dengan 1. Dikuadratin. Terus dikurang. Sekarang substitusi batas bawah. Jadi 0 kuadrat. Gitu deh. 1 kuadrat tuh berapa sih? 1. 7/2 kali 1, 7/2. 7/2 kali 0, 0. Jadi hasilnya 7/2. Itu dia contoh ngegunain rumus integral tentu. Kamu harus udah tahu gimana cara ngintegralin yang dipakai di konsep tak tentu. Nah, setelah kalian tahu mengenai contoh, sekarang aku akan kasih tahu sifat-sifat dari integral tentu. Nih sifatnya. Integral dari cfx dx dari A sampai B, ini tuh sifatnya mirip dengan integral tak tentu. Jadi kamu keluarin dulu C-nya selaku konstanta. C-nya kamu keluarin, baru dikali dengan integral dari fx dx. Jadi kalau ada konstanta, dia boleh dikeluarin ya ke depan integral. Terus sifat kedua, sama integral tak tentu. Kalau ada yang penjumlahan ataupun pengurangan, kamu boleh pecah. Jadi integralin dulu fx-nya dari A sampai B, baru ditambah atau dikurang dengan integralin gx-nya dulu dari A sampai B. Sama kan konsepnya sama tak tentu? Nih, ada lagi. Kalau ada integral dari A sampai B, fx dx, tambah dari B sampai C, fx dx, kamu bisa lihat kan, A, B, B, C. Jadi bisa disambung aja langsung jadi A ke C dari fx dx. Jadi boleh disederhanain ya, digabung gitu. Dengan syarat B-nya itu lebih besar dari A, tapi lebih kecil dari C. Contoh nih, kalau ada integral dari min 1 sampai 2 fx dx, terus kita tambahin integral 2 sampai 3 fx dx, ini kan nyambung ya, min 1, 2, 2, 3. Jadi min 1, 3 fx dx. Tuh, bisa disambungin. Terakhir nih ada sifat integral dari A sampai B fx dx, itu sama dengan integral dari negatif, batasnya kamu puter. Jadi BA fx dx. Contoh,
integral dari 3/12 fx dx itu sama aja dengan minus integral dari 12/3 fx dx. Jadi kalau kamu balik batasnya harus kasih minus. Itu dia simbol, rumus, terus contoh, sifat, dan cara pakai sifat dari integral tentu. Semoga sekarang kamu lebih paham dan kamu udah siap nih buat nonton video pembahasan latihan soal nomor 4. Sampai jumpa di video pembahasannya. Dadah!